Ay, 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 ¿se ha visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Un poquito atrás, un poquito atrás. Mira, 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 mira. Sí. Eso. Cerita time travel dari Javier benar-benar membuat para pengguna internet bingung sekaligus merasa heran bagaimana caranya ada seseorang yang dikabarkan hidup di tahun 2027. Dan yang parahnya lagi, di tahun 2027 atau lebih tepatnya rekaman yang diambil oleh Javier ternyata menunjukkan seluruh umat manusia dan peradaban menghilang tanpa sebab. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net. Jadi di video kali ini gua akan menemani kalian untuk ngebahas tentang misteri dari seorang pria bernama Javier yang katanya dia saat ini berada di tahun 2027 karena telah berhasil melakukan time travel. Bagaimana misterinya? Sekarang kalian siapin tempat tidur yang nyaman, posisi yang enak, cemilan, minuman, dan kalau sudah langsung masuk ke misterinya. Pada 13 Februari 2021 muncul sebuah video misterius dari seorang pengguna aplikasi TikTok bernama Unicoso Brevivi Javier. Javier itu bukanlah nama aslinya, bisa jadi ini adalah nama orang lain atau kemungkinan ini adalah nama atau kode samaran yang dipakai sama si penjelajah waktu. Intinya nama Javier ini hanyalah nama samaran yang dipakai di akun TikTok miliknya. Javier bercerita kalau dia terbangun di sebuah rumah sakit yang ada di kota Valencia. Di sini dia juga bercerita ketika ia bangun, dia itu nggak ingat siapa dirinya alias dia benar-benar hilang ingatan. Dia itu nggak ingat siapa dirinya, keluarganya siapa, dan kenapa juga si Javier itu bisa berada di dalam rumah sakit. Nah, yang paling aneh dari semua kejadian ini adalah ketika si Javier ini udah sadar dan dia mulai bangun dari tempat tidurnya, keluar dari ruangan kamar, dan pas dia ngecek di area rumah sakit ini si Javier itu nggak bisa menemukan orang lain. Bahkan si Javier itu sampai keluar dari rumah sakit dan ngecek area yang ada di kota Valencia. Si Javier itu nggak bisa menemukan adanya orang lain selain dirinya. Yang artinya di sini kota Valencia pada saat itu benar-benar hilang, kayak kota yang kosong, nggak ada orang sama sekali, nggak ada tanda-tanda kehidupan dari manusia ataupun hewan. Yang paling anehnya lagi, jadi ketika si Javier itu pergi ke toko elektronik, dia itu ngelihat beberapa alat yang ada di sana itu menunjukkan tanggal di tahun 2027. Cuman kalau ini adalah tahun 2027, si Javier itu kayak bingung nih, kenapa di tahun 2027 itu waktu kondisinya itu sama persis kayak di tahun 2021. Jadi si Javier itu memang hilang ingatan ya. Dia itu kayak lupa siapa dirinya, dia itu punya keluarga apa enggak, dia itu punya teman atau orang yang dia kenal atau enggak, terus dia tinggal di mana. Tapi ingatan tentang si Javier kalau dia pernah tinggal di kota Valencia itu masih samar-samar, dan Javier itu yakin kalau sebelumnya dia itu ada di tahun 2021. Keesokan harinya si Javier itu tetap memutuskan mengelilingi kota Valencia dengan harapan agar ia bisa menemukan orang lain selain dirinya. Cuman ya hasilnya nihil. Sampai suatu malam si Javier itu kayak mendengar suara aneh dari langit. Suaranya itu kayak berdengung, cuma pas disamperin sama si Javier suaranya itu ngilang. Dan yang paling misterinya lagi, jadi ketika suara aneh ini itu ngilang, ternyata seluruh listrik yang ada di kota Valencia pada saat itu semuanya padam. Cuman gak lama setelah itu ya nyala kembali. Lanjut pada 17 Februari 2021, penonton dari Javier itu sudah mulai rame alias Javier itu mulai populer. Cuman kebanyakan mereka itu kayak masih penasaran dan gak percaya bagaimana caranya si orang ini itu bisa bikin settingan yang bener-bener niat banget. Jadi kok bisa lu bikin lu lagi time travel di sebuah kota dan kotanya itu bener-bener gak ada orang sama sekali. Intinya di sini masih banyak orang yang gak percaya kalau video dari si Javier yang terbangun di tahun 2027 ini sudah jelas ceritanya adalah video settingan. Cuman walaupun banyak para penonton yang gak percaya, di sini si Javier itu mulai menunjukkan atau memberikan beberapa video dengan cara kayak ngetek pertanyaan dari si penontonnya. Salah satunya kayak video ini yang isinya menceritakan, saya tidak mengerti bagaimana ada orang yang benar-benar percaya dengan ini.
Jadi si Jafir itu ngebuktiin dengan ngerekam dirinya berkeliling di pusat kota Valencia sekitaran jam 1 sama jam 2. Dan isi videonya di pusat kotanya ini itu memang gak ada orang sama sekali. Jafir gak menemukan adanya pejalan kaki ataupun kendaraan, mobil atau motor yang lewat. Video kedua ada lagi nih, jadi penontonnya itu kayak nyuruh si Jafir untuk datang ke area bandara. Alasannya itu karena kalau di bandara mau itu terkena pandemi COVID atau bagaimanapun juga, walaupun ada pesawat yang gak beroperasi, pasti di area bandara bakalan ada orang, setidaknya staf atau petugas. Cuman pas si Jafir udah sampai di area bandara, doi itu udah berjalan mengelilingi area bandara, ngecek ke berbagai sudut. Di sana si Jafir itu nggak menemukan adanya orang lain. Video selanjutnya, para penonton itu meminta Jafir untuk datang ke area sekolahan. Sekolahnya itu kayak sekolah yang lumayan terkenal di Valencia. Dan ketika si Jafir itu datang ke sana, tetap aja dia nggak menemukan adanya guru ataupun murid. Padahal si Jafir ini udah masuk ke berbagai sudut ruangan. Lanjut lagi nih, jadi para penontonnya itu meminta si Jafir untuk masuk secara paksa ke salah satu restoran yang paling rame, yang paling terkenal di kota Valencia. Karena restoran yang rame ini pasti akan selalu beroperasi dan setidaknya pasti akan ada koki yang sedang masak di dapur untuk ya kayak nyiapin pesanan dari pelanggannya yang minta makanan secara online. Jadi pas si Jafir itu udah datang, ya hasilnya tetap sama aja. Jafir itu masuk dari pintu depan restoran dengan santai. Dia itu udah ngelihat ruangan di restoran ini udah berantakan. Bahkan di sini si Jafir itu masuk ke dalam area dapur dan hasilnya doi nggak menemukan adanya koki ataupun orang lain di dalam restoran tersebut. Sampai suatu hari di sini si Jafir itu mendapatkan sebuah komen dari penontonnya yang meminta dia datang ke sebuah rumah sakit yang paling terkenal di kota Valencia. Karena kalaupun rumah sakit itu terkena lockdown gara-gara pandemi COVID, gak mungkin dong rumah sakit paling terkenal itu bakalan berhenti beroperasi. Karena setahu gua di rumah sakit kayak begituan pasti akan ada dokter yang ngerawat pasien yang terkena. Setidaknya pasien yang kena COVID pasti bakalan dirawat inap di sana. Jadi nggak mungkin rumah sakit paling besar itu nggak ada orangnya sama sekali. Apalagi kalau dilihat dari tanggalnya, ini kan terjadi pada 17 Februari 2021 yang artinya kasus COVID pada saat itu sedang ganas-ganasnya. Dan ternyata di sini si Jafir itu mendatangi 3 buah lokasi rumah sakit, dimulai dari menjelajah ruangan rumah sakit, terus membuka kamar-kamar pasien sampai masuk ke dalam ruangan staf dokter. Ternyata nggak ada orang sama sekali. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan si Jafir itu sempat mengunjungi Imed Hospitalis. Rumah sakit ini kalau gua cari Imed Hospitalis di website resminya, di sini kalian akan menemukan kalau rumah sakit ini itu adalah rumah sakit paling besar di kota Valencia. Rumah sakit yang sampai saat ini masih beroperasi, nggak pernah berhenti, dan 24 jam rumah sakit ini itu buka terus menerus. Jadi coba bayangin bagaimana ceritanya rumah sakit sebesar ini itu bisa nggak ada orang sama sekali. Setelah video-video yang diunggah sama si Jafir, yang dimana si Jafir mulai menunjukkan kalau si doi itu benar-benar ada di tahun 2027, orang-orang yang tadinya skeptis nggak percaya dengan apa yang dikatakan sama si Jafir, mereka mulai bingung. Kok bisa ada orang hidup di tahun 2027? Apakah si Jafir ini sedang melakukan time travel? Atau kenapa sih? Nah, yang paling ngerinya kalau si Jafir itu sampai ngelakuin time travel, berarti manusia di tahun 2027 itu pada hilang beneran gitu ya? Cuman yang membuat orang-orang sampai saat ini masih bingung itu adalah bagaimana caranya si Jafir itu terkoneksi atau terhubung di tahun 2021. Jadi maksudnya di sini itu kayak gimana caranya si Jafir itu bisa menggunakan akun TikTok miliknya itu ngunggah video, terus videonya itu ditonton sama kita yang ada di tahun 2021. Sementara si Jafir itu ada di tahun 2027. Nah, dari sinilah kemudian muncul sebuah spekulasi. Ada yang bilang mungkin si Jafir ini mengalami distorsi atau ada hubungannya dengan dunia paralel dan dimensi waktu yang berbeda. Jadi kayak Jafir memang hidup di tahun 2027 dan kita hidup di tahun 2021. Tapi dunia paralel di tahun 2027 dan 2021 ini saling terhubung. Nah, karena si Jafir itu mulai memikirkan hal yang sama dengan apa yang dipikirkan sama para penontonnya tentang spekulasi dunia paralel terus dimensi waktu yang berbeda, si Jafir itu mulai kepikiran sebuah eksperimen kecil. Yaitu si Jafir itu kayak
ngambil 4 jenis kunci, gantungan kunci, dan gantungannya ini itu diletakin di 4 titik spot yang berbeda. Dan hasilnya para penonton Javier yang ada di kota Valencia, pas mereka nengok video dari si Javier dan mereka datang ke koordinat yang ditunjuk di dalam video si Javier ini, ternyata mereka itu berhasil menemukan gantungan kunci yang disembunyikan sama si doi. Lanjut pada 2 Maret 2021, Javier kembali mengupload video yang diminta oleh penontonnya, di mana mereka ingin melihat Javier mengelilingi stasiun bawah tanah yang paling sibuk yang ada di kota Valencia. Dan pas Javier ke sana, tetap aja nggak ada orang sama sekali. Terus ada juga sebuah video di mana Javier masuk ke dalam gereja di jam-jamnya orang lagi sembayang, cuman hasilnya itu sama aja. Lanjut pada 7 Maret 2021, para penontonnya itu meminta Javier untuk menunjukkan tempat rumah sakit di mana ia terbangun. Maksudnya di sini itu kayak para penontonnya itu pengen ngeliat bukti secara resmi kalau si Javier itu benar-benar dirawat di rumah sakit tersebut. Saat itu juga si Javier langsung datang ke sana dan langsung mengelilingi area rumah sakit selama berjam-jam. Dan di sini pula dia menemukan sebuah dokumen yang ada tulisan bernama Javier, sekaligus ada sebuah kalung misterius. Dan dari sinilah juga kenapa gue bilang kalau si Javier ini adalah nama orang lain, atau mungkin aja ini adalah nama samaran atau kode samaran yang dipakai sama si Javier. Karena ketika si Javier itu kebangun, dia itu kan lupa ingatan tuh. Nah, salah satu bukti kalau dia itu bisa nginget namanya dia ini siapa, itu adalah momen ketika dia ngelihat atau menemukan dokumen tersebut. Dan pas si Javier itu ngelihat di dalam dokumen tersebut ada nama Javier, saat itu juga ini orang memakai nama Javier. Lanjut pada 18 Maret 2021, ada penontonnya yang meminta si Javier datang ke stadion Valencia. Katanya di stadion ini sedang akan diadakan pertandingan bola dan harusnya di sini si Javier bisa menemukan seseorang yang sedang latihan, tapi hasilnya Javier gak menemukan orang lain. Orang-orang yang penasaran sama si Javier itu mulai rame, mulai banyak. Mereka bahkan sampai nyuruh si Javier untuk ngambil kendaraan yang ada di jalan yang sedang bertebaran, dari motor Ducati, mobil, perahu, dan semuanya itu bisa diambil sama si Javier dan bisa dipakai sama si Javier dengan sukaria, sesuka dia aja gitu. Nah, kejadian aneh ini muncul lagi nih. Jadi pada 24 Maret 2021, di sini si Javier mendengar ada bunyi gemuruh di dalam ruangan shelter. Cuman pas si Javier itu masuk ke dalam area ini, si Javier udah coba explore. Rupanya Javier nggak menemukan adanya tanda-tanda ada orang lain ataupun makhluk hidup di dalamnya. Tapi kok bisa di dalam sana ada bunyi gemuruh? Javier kembali memulai daily kehidupan sehari-harinya di tahun 2027 dengan cara menjawab pertanyaan dari para penontonnya. Ada beberapa orang yang meminta Javier untuk datang ke kebun binatang, dan pas Javier datang ke sana, ya Javier cuman melihat kebun binatang yang kosong, gak ada binatangnya sama sekali. Terus ada juga yang meminta si Javier masuk ke salah satu ruangan kamar hotel secara random, terus ngebukain salah satu TV yang ada di sana. Dan pas dibuka ya TV-nya cuman ngeluarin siaran yang statis. Gak ada acara sama sekali, gak ada acara live show, pokoknya TV-nya itu benar-benar kosong. Lanjut pada 28 Maret 2021, si Javier itu lagi-lagi mendengar adanya suara gemuruh di salah satu museum yang ada di kota Valencia. Dan suaranya kali ini itu kedengaran lebih jelas dibandingkan pas si Javier mendengar suara gemuruh di area shelter.
Lanjut lagi nih. Pada 3 April 2021, Jafir kembali melakukan eksperimen yang sama, yaitu ia mencoba membuat 4 buah gambar telapak tangannya dan kemudian gambarnya ini akan disebarin ke 4 titik lokasi. Kurang lebih caranya ini sama persis kayak di eksperimen yang pertama. Dan gak lama setelah itu para penontonnya yang ada di tahun 2021 di kota Valencia, lagi-lagi mereka menemukan kepingan gambar telapak tangan yang disembunyikan sama si Jafir. Nah, ini makin menarik nih. Jadi ketika si Jafir itu berhasil menemukan area ruangan shelter, ternyata pada saat itu juga hampir setiap hari si Jafir itu mengunjungi ruangan tersebut dengan harapan mungkin aja dia bisa menemukan orang lain di dalam sana. Sampai suatu hari ketika si Jafir mau melakukan rutinitasnya seperti biasa, yaitu bangun pagi terus ngecek ke area shelter. Di sini si Jafir itu kaget gara-gara pas doi ngebuka pintu shelter, ternyata dia ngelihat ada lampu yang kebuka. Logikanya itu berarti ada orang dong yang pernah masuk ke dalam ruangan shelter. Alhasil saat itu si Jafir langsung berlari masuk ke dalam area shelter. Cuman ya hasilnya pas dicek tetap aja si Jafir nggak menemukan adanya orang lain. Cuman si Jafir saat itu menemukan adanya dokumen di pintu tangga. Dokumennya ini itu tersusun rapi dan pas dibuka sama si Jafir, di dalamnya terdapat kode-kode, rumus fisika, dan sejenis hitungan matematika yang benar-benar rumit. Yang paling menarik dari ini semua, di sini ia menemukan selembar kertas yang ada tulisan namanya dan ada sebuah kode dengan tulisan eksperimen. Nah, kurang lebih isi dari teks yang ada di dalam dokumen yang ada nama Jafirnya itu kalau ditranslate bacaannya, Jafir, tentunya kamu masih belum sadar siapa kamu sebenarnya. Percayalah dengan kami, kamu tidak bisa melakukannya lagi. Tapi kami masih terkoneksi dengan kamu. Nanti kamu akan segera mengetahui semuanya. Kamu harus membuat rencana untuk membuat catatan kenapa kamu bangun, di mana kamu bangun, dan di mana kamu sekarang. Karena waktu yang kamu rasakan sama persis seperti waktu yang ada di tahun 2027. Semuanya sangatlah terhubung. Sekarang kamu melihat sebuah kalung. Ini adalah kuncinya. Kami mengirimnya dari tahun 2021 untuk membantu kamu menyelesaikan misi. Tapi kami mengalami masalah di dimensi waktu kamu. Kami belum berhasil menyelesaikan masalahnya. Kamu sekarang berada di dimensi waktu antara dua sisi, di mana tidak ada kehidupan manusia dan hewan. Kami berharap kamu tetap tenang. Kami akan segera mengirimkan bantuan. Kami berharap kamu bisa keluar dari sana. Lanjut ya, pada 22 April 2021, mungkin ini yang dikatakan bagaimana rasanya hidup di dalam dunia GTA. Jadi kan player GTA itu demen banget sama yang namanya curi-curian mobil di real life. Nah, ternyata si Jafir itu melakukan apa yang paling demen dilakukan sama player GTA, yaitu curi mobil. Tapi mobil yang dicuri sama si Jafir ini adalah mobil polisi. Jadi saat itu si Jafir menerobos masuk ke dalam salah satu markas polisi yang ada di kota Valencia, mencoba untuk menyalakan salah satu mobil dengan tujuan ingin ngambil mobilnya terus dibawa kabur. Cuman hasilnya ya nggak ada satupun polisi yang datang untuk ngestopin si Jafir. Video selanjutnya di sini ada seseorang yang minta si Jafir untuk datang ke tempat pemadam kebakaran. Alasannya ya karena pemadam kebakaran ini kan nggak pernah sepi sama sekali karena tugas mereka itu harus beroperasi selama 24 jam. Dan ini akan menjadi sangat aneh kalau misalkan pemadam kebakaran itu nggak ada orang sama sekali, apalagi kalau di sana itu sampai sepi. Jadi kalau orang minta bantuan 911 terus terjadi kebakaran itu gimana ceritanya coba? Kan nggak mungkin pemadam kebakaran tempatnya bakalan nggak ada orang. Dan hasilnya lagi-lagi nihil nih. Jadi pas Jafir datang ke sana, doi itu cuma menemukan peralatan pemadam kebakaran, jaket, dan beberapa ruangan yang nggak terpakai sama sekali. 8 Mei 2021, penonton Jafir itu meminta si Jafir untuk keluar kota. Mana tahu semua kejadian fenomena aneh ini itu cuma terjadi di kota Valencia. Jadi ketika si Jafir pergi ke kota lain, mana tahu kotanya ya normal. Cuman selama perjalanan si Jafir menuju ke kota lain, di sini si Jafir itu mengunggah sebuah video yang isinya di sepanjang perjalanan doi itu nggak menemukan adanya orang lain, pejalan kaki ataupun pengguna motor atau mobil yang lewat. Keesokan harinya ketika si Jafir sampai di kota lain, ternyata hasilnya sama juga. Di kota lain itu nggak ada orang sama sekali.
Jafir mulai bingung nih dan merasa putus asa karena semua yang ia lakukan itu tetap aja dia nggak bisa menemukan orang lain selain dirinya. Artinya nggak ada tanda-tanda kehidupan. Cuman pada saat itu juga ternyata si Jafir pas ngebaca komenan dari para penontonnya, dia itu membaca sebuah postingan yang isinya ada sebuah kabar dari universitas yang ada di kota Valencia ternyata sedang melakukan penelitian tentang time machine. Saat itu juga si Jafir bergegas pulang balik lagi ke kota Valencia dan ia pun sampai di universitas. Di sini ia mulai masuk ke dalam dan mulai mengekspos ruangan ke ruangan, dan saat itu juga si Jafir menemukan adanya sebuah ruangan berisi mesin-mesin aneh yang dimana dia sendiri itu juga nggak tahu ini mesin digunakan untuk apaan. Lanjut pada 19 Mei 2021, Jafir menuruti kemauan penontonnya untuk keluar kota lagi, menuju ke kota Madrid, dan sesampainya di sana, ya keadaannya sama saja. Jafir gak bisa menemukan orang lain ataupun tanda-tanda makhluk hidup. Jafir bahkan mengelilingi beberapa tempat seperti tempat makan, sekolahan, dan pergi ke area bandara di Madrid, yang dimana bandara ini itu kan merupakan salah satu bandara internasional yang terkenal dan gak mungkin bakalan kosong. Cuman ya ternyata pas dikunjungi sama si Jafir, lagi-lagi dia nggak menemukan orang lain. Lanjut nih pada 20 Mei 2021, di sini ada seorang public figure bernama Damian Mola yang ternyata doi itu juga tertarik banget dengan cerita si Jafir. Bagaimana caranya orang itu bisa hidup di tahun 2027 dan bagaimana caranya juga si Jafir yang ada di tahun 2027 itu bisa terkoneksi di tahun 2021. Pada akhirnya si Damian Mola itu kayak memberikan challenge ke Jafir untuk datang ke studionya yang ada di Madrid. Di sini si Damian Mola itu juga mengatakan kalau studionya itu nggak pernah kosong dan selalu rame. Bahkan di setiap sudut tempat di sini terdapat kamera CCTV yang dipasang dan juga keamanan yang sudah terbukti terjaga selama 24 jam nonstop. Nah challenge-nya yaitu si Damian kayak ngeletakin sebuah buku miliknya di sela-sela panggung dengan tujuan agar si Jafir ini bisa ngambil buku tersebut dengan gampang. Intinya di sini si Damian Mola itu pengen ngebuktiin kalau semua video yang diunggah sama si Jafir itu adalah real alias bukan bohongan. Jadi kalau misalkan video si Jafir itu real ya, si Jafir itu bakalan datang ke studio milik si Damian Mola dengan keadaan kayak doi itu bisa masuk dengan gampang ke dalam studio tanpa ketahuan sama sekali dan bukunya itu bisa diambil dengan mudah. Nah challenge-nya ini itu diterima nih sama si Jafir. Saat itu juga si Jafir besoknya datang ke studio si Damian Mola. Doi masuk ke dalam studionya dan ngambil bukunya tanpa adanya halangan sama sekali. Setelah melihat video yang diunggah sama si Jafir yang sudah mendapatkan buku yang disimpan sama si Damian Mola, si Damian itu mulai bingung nih. Kok bisa Jafir ngambil bukunya tapi tanpa ketahuan sama sistem security? Nah ceritanya itu makin aneh dan misterius banget. Jadi ketika si Damian dan juga para krunya itu ngecek rekaman CCTV yang semalam, ternyata mereka itu menemukan hal yang benar-benar di luar dugaan. Jadi pada saat itu mereka kayak menemukan pintu studionya itu kayak kebuka sendiri. Setelah itu kayak muncul sebuah bayangan yang kelihatan kayak samar-samar dan bayangannya itu kayak berjalan masuk ke dalam studionya. Venga, vamos a analizarlo poco a poco. Quiero que veamos cada frame, ¿vale? Ahí sale algo. Pablo, ¿dónde? Ahí está, páralo. Vamos a ir justo al frame. Quiero exactamente, a ver si se le puede ver la cara a eso que sale ahí. Mira. Una Ahí está. ¿Lo has visto? Míralo. Perfectamente, no me lo puedo Se ve creer. perfectamente una silueta humana, Hay que ¿ves? limpiar un poco, pero yo creo que podemos sacar más, ¿eh? ¿Tú puedes sacar más? Sí, esto lo Vale, pero es que serio? luego se ve otro. Vete cuando abre la puerta, porque yo quiero ver eso, ese momento. ¿Qué se abre esto? Ahí. Pero se abre, Ahí, se ha visto. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? A ver, un poquito atrás, un poquito atrás. Mira. Sí. Eso. ¡No puede Eso es. ser! Míralo. Una persona ahí, pero mira, echa para atrás. Dios, no puede ser. Dios, chaval. No me lo creo, Dios mío. Gara-gara nonton video ini, gue itu mulai punya sebuah teori lain. Jadi video-video tentang bayangan hitam yang kita bahas selama ini ya, tentang bayangan penampakan hantu, bayangan wujud hitam, manusia berwajah hitam, mungkin aja gak sih ini adalah orang yang sedang terjebak di dimensi waktu yang berbeda dan mereka sebenarnya itu bukan hantu, mereka itu manusia juga. Gara-gara video ini nih. Tapi ya itu nggak mungkin juga lah ya, nggak mungkin semuanya itu cuman orang yang terjebak di dimensi paralel waktu yang berbeda. Pasti itu ada penjelasannya lagi.
Oke itu deh guys video kita hari ini tentang Javier yang terjebak di tahun 2027 dan videonya itu gua potong sampai di sini dulu karena kalau gua lanjutin itu bakalan panjang banget dan takutnya ya kalian bakalan kebosanan nontonnya. Karena cerita dari si Javier itu juga panjang dan video yang diunggah sama si Doi itu juga diambil dengan berbulan-bulan, jadi nggak bakalan bisa dirangkum dalam satu video. Jadi mungkin di part kedua kita akan mengungkap beberapa misteri dari si Javier lagi tentang bagaimana Javier itu bisa terperangkap di dalam dimensi paralel yang berbeda. Terus Javier ini siapa, kenapa ada kode eksperimen, dan sebenarnya suara aneh ini itu suara apaan? Suara gemuruh yang berisik sama suara dengungan yang aneh. Mungkin nggak sih ini adalah suara dari orang yang berteleportasi ke dimensi paralel waktu yang berbeda. Jadi kayak si orang ini orang yang nggak dikenal ya. Jadi dia teleportasi ke dunia yang berbeda. Cuman orang ini itu nggak bisa ngelihat si Javier. Artinya orang ini itu ada di dimensi paralel yang berbeda. Mungkin aja orangnya itu ada di tahun 2030. Sedangkan si Javier ada di tahun 2027. So untuk kalian yang masih penasaran dengan cerita si Javier itu kelanjutannya bagaimana, ayo don't tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya guys supaya kalian gak akan ketinggalan update notifikasi pas gua upload video baru. So seperti biasa kalau kalian suka dengan video gua kali ini kalian bisa kasih gua like dan share video ini guys, dan kalian juga bisa kasih gua dislike aja kalau kalian gak suka dengan video gua kali ini. Oh iya, kalau misalkan kalian punya cerita-cerita menarik, kalau misalkan kalian pengen ceritanya gua bahas di next video, contohnya kayak kemarin ada yang komen ke gua, DM ke gua minta ngebahas tentang Travis Scott yang katanya kalau nggak salah dia makan korban sampai 8 orang ya. Jadi Travis Scott itu kayak seorang artis tapi kayak ada hubungannya dengan iblis gitu. Jadi cerita itu bakalan gua bikin di video selanjutnya. So pokoknya kalau kalian punya cerita yang seru dan kalian pengen gua bahas di next video, intinya ini kayak cerita misteri ya. Nah kalian bisa komen aja, bisa DM gua aja langsung di Instagram. Gua ada di limboy_88 di game90net. Sekarang juga follow gua dan DM gua sekarang juga. So see you guys on the next video and still almost.